sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan memasuki materi kita bab 6, yaitu mengenai satu titik. Dalam pembelajaran ini, kalian dapat memahami, mengidentifikasi kata-kata yang baru yang ada di dalam teks. Yang kemudian, kalian juga akan dapat membuat kalimat efektif berdasarkan ciri-ciri. Bumi memiliki bentang alam yang sangat beragam. Nah, apakah yang dimaksud dengan bentang alam itu? Bentang alam adalah semua bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat peristiwa alam. Contohnya, bukit, pegunungan, laut, danau dan lembah, termasuk bentang alam. Pada kali ini, kita akan membahas tentang alam yang ada di Sumatera Utara, yaitu Danau Toba. Danau Toba. Hai, aku Tiur. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Samosir, Danau Toba, di Sumatera Utara. Kalau kalian melihat peta dunia, tempat tinggal kami adalah satu titik di Indonesia bagian utara. Tempat tinggal kami dikelilingi danau yang luas. Kalau ingin berenang, kami cukup pergi ke danau. Danau di sini bersih, luas, dan airnya jernih. Danau Toba merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang berupa kepulauan. Kepulauan dimaksud dengan kumpulan dari beberapa pulau. Dari beberapa pulau yang ada, terdapat dua yang ada, yaitu Kepulauan Samosir dan Pulau Tao. Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan. Beberapa tahun belakangan ini, pulau kami didatangi banyak turis. Ada turis dari dalam negeri, ada pula yang dari luar negeri. Turis di sini dimaksud yaitu orang yang berwisata atau pelancong. Mereka menyukai pemandangan di daerah kami, baik pemandangan di darat maupun pemandangan di bawah danau. Banyak wisatawan yang datang ke daerah kami untuk menyelam. Mereka tertarik akan keberagaman flora dan fauna di dalam danau. Flora dimaksud di sini yaitu dunia tumbuh-tumbuhan dan fauna yaitu dunia hewan. Kata mereka, Danau Toba adalah surganya pemandangan yang tercantik di dunia. Tentu kami sangat setuju. Tidak semua wisatawan suka menyelam. Ada yang cukup menikmati pemandangan dari permukaan saja karena air danau di sini indah sekali. Ikan dan karang aneka warna bisa terlihat dengan mudah. Untuk aku dan teman-temanku, danau adalah tempat bermain kami. Kami terbiasa berenang tanpa alat. Kadang-kadang kami bersengkrama dengan ikan-ikan, kadang-kadang kami saling memperatkan air. Danau Toba menjadi rumah bagi biota danau. Biota dimaksudkan di sini seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu. Ada beberapa jenis ikan di dalam danau tersebut, antara lain ikan mas, ikan bawal, ikan nila, dan lain sebagainya. Sejak kecil kami diingatkan orang tua kami untuk tidak merusak tumbuhan di dalam Danau Toba. Contohnya teratai di danau. Tahukah kalian, teratai merupakan tumbuhan di dalam danau. Teratai menjadi tempat tinggal dan menjadi pemberi makanan bagi banyak biota danau lainnya. Temanku Togu sangat marah jika ada wisatawan yang merusak tumbuhan dan Danau Toba atau membuang sampah sembarangan. Hei, bawa pulang sampah kalian. Togu akan mengejar si pembuang sampah dan tidak akan membiarkannya bebas. Ya, sampah akan mencemari lingkungan tempat tinggal kami. Sampah juga membuat Danau Toba kami tercemar dan membuat ikan dan biota lainnya. Jika tumbuhan teratai rusak dan mati karena sampah dan perilaku penyelam, ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Kalau itu sempat terjadi, ikan-ikan akan berkurang jumlahnya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Danau kami tidak akan cantik lagi. Kita semua akan merugi. Selanjutnya, perhatikanlah kata-kata yang ditandai
pada Danau Toba di atas. Lihatlah kata-kata tersebut di bawah ini. Yang pertama, kepulauan. Arti katanya itu kepulauan beberapa pulau. Yang kedua, turis, orang yang berwisata, pelancong atau wisatawan. Yang ketiga, flora, dunia tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, fauna. Arti kata dari fauna yaitu dunia hewan. Yang terakhir adalah biota. Arti katanya itu adalah seluruh fauna dan flora di suatu daerah tertentu. Selanjutnya, gunakanlah kata-kata tersebut untuk melengkapi kalimat rumpang berikut agar kalian lebih memahami. Yang pertama itu, semua makhluk hidup yang ada di dalam Danau Toba disebut biota danau. Yang kedua, selain ikan, ekosistem Danau Toba juga mendukung kehidupan berbagai jenis flora. Yang ketiga, Indonesia merupakan negara kepulauan. Kata terdiri atas beribu-ribu pulau. 4. Kepulauan beragam jenis ikan yang segar sebagai danau yang indah walaupun ikan termasuk ke dalam fauna khas Danau Toba. Yang kelima, peringatan harus diberikan kepada para titik-titik yang membuang sampah seenaknya dan sekitaran perairan Danau Toba. Jawabannya adalah turis, karena turis adalah seseorang yang sering datang ke kunjungan wisatawan. Nah, untuk memahami pembelajaran yang kita pelajari, yaitu tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, kita harus mengetahui pengertian dan ciri-ciri kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Susunan kata, ejaan, tanda baca, atau strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. 2. Memiliki unsur kalimat setidaknya subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat. Ketiga, hemat kata dan tidak bertele-tele. Yang keempat, pesan yang disampaikan jelas dan tidak membingungkan. Nah, coba amati kalimat efektif dan kalimat tidak efektif berikut ini. Di sini ada kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Contoh kalimat tidak efektif. Yang pertama, Togu itu berenangnya tidak bisa-bisa. Nah, di sini dijelaskan dari kalimat tidak efektif ada kata tidak bisa-bisa. Sedangkan kalimat efektifnya Togu belum bisa berenang. Yang kedua, Lamhot, Tiur, dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Samosir, Danau Toba, Sumatera Utara. Sedangkan kalimat tidak efektifnya Lamhot, Tiur, dan teman-temannya tinggal di Pulau Samosir, Danau Toba, Sumatera Utara. Di sini menjelaskan tanpa tidak ada jedanya sama sekali. Yang ketiga, biota danau yang terdapat di dalam laut ada beraneka macam. Kalimat ini tidak sesuai dengan ketatabahasaan. Seharusnya terdapat dengan kalimat efektifnya terdapat beraneka macam biota di dalam danau. Yang keempat, sungai tempat mereka sering memancing sekarang airnya kotor, lagi pula sudah dangkal. Seharusnya kalimat efektif yang digunakan adalah air sungai itu sekarang kotor dan dangkal. Dahulu mereka sering memancing di sungai itu. Jadi ini dapat memperhatikan kaidah penulisan subjek,
predikat dan objek, kemudian juga ada keterangannya. Yang kelima, bagi semua para penyelam, hati-hati dan harus tidak merusak tanaman dalam Danau Toba. Seharusnya kalimat efektifnya, semua penyelam harus berhati-hati supaya tidak merusak tumbuhan dalam Danau Toba. Di sini menjelaskan sudah ada kalimat kata hati-hati.